Berjumpa lagi dengan Al-Barak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1951. Bagus. Masalah hari ini adalah masalah klan Sacharo. Ayahku hanya berencana untuk memberi kalian 4 golongan pelajaran kecil karena kalian mencoba menculikku saat aku masih kecil. Tetapi karena kalian telah membuatnya marah dengan mencoba memfitnah ibuku, kalian bisa melupakan pelajaran kecil itu. Kalian semua punya waktu 1 jam untuk membawa keluar seseorang yang layak berbicara kepada ayahku, atau kalian akan menanggung sendiri konsekuensinya. Temperamen ayahku tidak sebaik temperamenku dan kebetulan dia sangat mencintaiku dan ibuku. Alauna berkata sambil tersenyum manis. Jadi, aku khawatir jika pemimpin tertinggi kalian tidak maju untuk meminta maaf secara pribadi, dia tidak akan membiarkan masalah ini begitu saja. Meskipun ekspresi Dion tidak berubah, dia tersenyum getir dalam hati. Putrinya ini memang lebih pandai membuat masalah daripada dirinya sendiri. Apakah aku berbuat baik, ayah? Dion terkekeh pelan. Putrinya sudah lama berhenti memanggilnya ayah dan hanya sesekali memanggilnya saat ia menginginkan sesuatu. Tampaknya ia bersikeras agar Dion mengakui Luna kali ini. Sambil mendesah, Dion menepuk kepala putrinya. Kau melakukannya dengan baik. Biarkan ayah yang mengurus sisanya. Sebenarnya, tubuh Dion masih dalam kondisi yang mengerikan di dalam. Setelah menghadapi situasi canggung saat mencoba menidur Riri, dia telah mengarahkan indera keabadiannya ke dalam dan menemukan banyak luka dalam. Pemandangan di dalam tubuhnya benar-benar mengerikan meskipun dia tampak baik-baik saja di luar. Tetap saja, para seprite itu telah melewati batasnya. Mencoba memfitnah wanita-wanitanya, mereka sedang mencari kematian. Melihat interaksi antara Dion dan Alauna, tak seorang pun lagi meragukan bahwa mereka adalah ayah dan anak. Ditambah lagi, dengan mereka berdiri berdampingan, jelas terlihat bahwa Alauna memiliki banyak kemiripan dengan Dion. Jika bukan karena Titan Diamond Body milik Dion yang mengubah warna rambut dan matanya, mereka akan tampak lebih seperti ayah dan anak mengingat mata hijau kemiri Alauna. Tatapan hangat Dion sekali lagi berubah dingin saat dia menatap ke depan. Dia mengayunkan 2 jarinya ke depan, mengirimkan cahaya pedang Ki yang menyilaukan yang membelah udara. Teriakan tetua ke-6 Wei memenuhi alun-alun yang menghadap menara dunia mistis. Dia mencengkeram bahunya yang tak berlengan sambil menggeliat kesakitan, tidak mampu menahan ki mengerikan yang mengalir deras melalui tubuhnya. Saat berbicara dengan atasan Anda, belajarlah untuk menunjukkan rasa hormat. Ini peringatan, kata-kata putri saya adalah kata-kata saya sendiri. Saya bukan orang yang sabar. Alauna bertepuk tangan dengan gembira. Klan Wei seharusnya tidak bersedih atas kejadian ini. Ayahku telah memutuskan untuk menjadikan saudara Bowie sebagai muridnya, jadi menukar lengan tetua ke-6 sebagai gantinya adalah hal yang sangat menguntungkan. Bibir para tetua yang datang berkedut, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Bukankah Bowie adalah murid dari tetua agung pertama Wu Wei? Dia adalah individu terkuat di luar bumi eksistensi tinggi. Bagaimana dia bisa menerima penghinaan seperti itu? Di dalam istana tak bernoda, mata Luna bersinar dengan air mata yang tak tertumpah. Dia tidak pernah menangis sejak kematian saudara perempuannya di tahun-tahun suram itu, tetapi kejadian hari ini telah membuatnya semakin dekat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap ke arah sosok pemuda yang menaklukkan eselon atas aliansi seprite tanpa mempedulikan konsekuensinya dengan kehangatan di hatinya. Meskipun Alauna nakal, Luna mengenal putrinya dengan baik. Alauna tidak akan pernah melewati batas yang tidak ingin Dion ikuti. Alauna tahu bahwa Dion perlu didorong untuk memberi Luna status yang pantas, jadi dia mengambil kesempatan ini tanpa ragu. Di matanya, ini adalah jalan bagi orang tuanya untuk akhirnya menerima akhir yang bahagia. Namun, Luna tidak meneteskan air mata itu. Malah, tatapannya berubah dingin dan acuh tak acuh sesaat kemudian saat ia merasakan 4 aura memasuki istananya tanpa diundang. Salah satunya adalah seorang pria tampan berambut biru yang mengenakan jubah alchemy Star Lord berwarna biru. Dia tidak lain adalah pria yang sama yang datang untuk berbicara kepadanya tepat sebelum mereka tanpa malu-malu mencoba menculik putrinya. Lelaki itu tak lain adalah Higher Existence Spiritual, juga dikenal sebagai Supreme Spiritual, pemimpin tertinggi para spiritual seprite dan rival terkuat para Heavenly Seprite Luna. Yang berikutnya adalah seorang wanita tua yang tampaknya berusia sekitar 40 tahun. Dari keempat orang itu, dia tampak yang tertua, tetapi meskipun begitu, dia baru setengah baya. Meskipun begitu, dia adalah wanita cantik dengan aura yang dewasa dan berkelas. Dia memiliki kemampuan untuk membuat darah seorang pria mendidih, berbeda dengan wanita muda yang polos dan tidak berpengalaman. Wanita ini adalah Oracle keberadaan tinggi, juga dikenal sebagai Oracle tertinggi, pemimpin tertinggi para Oracle seprite. Orang ketiga dari keempat orang itu adalah seorang pria tegap dengan rambut wajah coklat yang berkilau dengan cahaya keemasan gelap yang redup.
Jelas bahwa di balik janggutnya yang tidak terawat, ia memiliki wajah yang tampan yang tak terlukiskan. Pria ini adalah Higher Existence Earthen, juga dikenal sebagai Supreme Earthen. Yang terakhir adalah seorang laki-laki yang memiliki ketajaman tersembunyi yang membuat mata siapapun akan sakit jika menatapnya secara langsung. Punggungnya tegak lurus seperti lembing, alisnya setajam pedang, dan tatapannya mengancam seperti bilah pedang yang diacungkan. Rambutnya berfluktuasi dengan cahaya keperakan dan jubahnya kadang-kadang mengeluarkan suara SHIING tajam dari nyanyian ujung tajam. "Kenapa kalian berempat datang ke sini?" tanya Luna tanpa ekspresi. Keempat orang ini biasanya tidak berani melangkahkan kaki ke Unblemished Palace. Sederhananya, Luna adalah yang paling kuat di sini. Dia telah memenuhi lingkungan sekitar dengan sumber ki yang melimpah. Bahkan, dengan bantuan Dion, keunggulannya menjadi lebih besar lagi. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ketika di sini, dia adalah individu paling kuat di seluruh Mortal Plane dengan selisih yang sangat besar, mengabaikan masalah iman, tentu saja. Mengetahui hal ini, tidak mengherankan jika dia menganggap penampilan mereka aneh. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1952, Paku Terakhir. Kau menyimpan rahasia dari kami, wahai yang tak bernoda. Spiritual tertinggi menekankan kata-katanya dengan tepat untuk membuatnya tampak jelas bahwa dia dipenuhi dengan sarkasme. Sudah berapa tahun dia mengejar cinta Luna? Hanya untuk mengetahui bahwa Luna benar-benar telah melebarkan kakinya untuk seorang anak laki-laki. Dia pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Salah, aku hanya menjalankan bisnisku. Luna menjawab tanpa peduli. Nah, sekarang ini sudah menjadi urusan kita. Oracle tertinggi berkata dengan enteng. Masalah ini akan sangat memengaruhi iman aliansi seperti kita, dan di saat yang genting seperti ini juga. Oh, dan apa yang kau ingin aku lakukan? Kecam putri Anda sebagai pembuat onar kecil dan suruh dia menarik kembali kata-katanya sebagai lelucon. Mengenai Dion Sacharo ini, membunuhnya secara pribadi dan di depan umum seharusnya mengakhiri masalah ini dengan bersih. Setelah itu, kita akan membiarkan masalah ini berakhir. Orang yang meletakkan paku terakhir tidak lain adalah Supreme Armament. Jadi ini keputusan yang telah kau buat, Ekspresi Dion tampak datar. Aliansi seperti yang disebut-sebut ini benar-benar menguji keberuntungan mereka. Di kehidupan ini, rencana mereka untuk menangkap putrinya gagal. Namun, bukankah mereka berhasil di kehidupan sebelumnya? Seperti apa kehidupan yang dijalani Alona kecilnya saat itu? Jade tidak pernah menyebutkan keberadaannya sekalipun. Jadi apakah itu berarti dia meninggal sebelum Dion sempat bertemu dengannya? Dan bagaimana dengan Luna? Apakah itu berarti ibu dari anaknya juga mengalami kehidupan yang mengerikan? Siksaan macam apa yang mereka alami? Berapa hari mereka habiskan untuk membenci dunia dan segala isinya? Berapa banyak pikiran kebencian yang dimiliki gadis kecilnya terhadap ayahnya yang tidak pernah ditemuinya? Tatapan mata Dion yang tumpul mulai mendidih. Alona merasakan perubahan emosi ayahnya. Dia tidak tahu persis apa yang terjadi, tetapi sikapnya yang suka bermain-main mulai memudar. Apakah dia bertindak terlalu jauh? Apakah dia membuat terlalu banyak masalah kali ini? Alona kecil, kata Dion lembut. Ya, ayah minta maaf. Nada lembut dalam suara Dion membuat mata Alona tanpa sadar berkaca-kaca. Ia telah menjalani kehidupan yang riang di bawah perlindungan Dion. Ia hampir dapat mengingat semua saat-saat ia menangis dalam hidupnya, dan bahkan banyak di antaranya yang bukan karena kesedihan yang sesungguhnya. Dion tersenyum sedih, mendekatkan putrinya ke wajahnya dan mencubit lembut pipinya. Sebenarnya aku sempat berpikir untuk membiarkan orang-orang yang bersalah padamu tetap hidup. Aku gagal menjadi ayah. Kuharap kau memaafkanku, ayah. Alona mendongak ke arah Dion, merasa kesulitan mengendalikan emosinya. Perhatikan baik-baik. Dion melanjutkan dengan lembut. Ayah akan mencuci ibu kota seperti ini dengan darah. Permintaan maaf, aku tidak menginginkannya lagi. Ini adalah hutang darah yang harus dibayar. Berani menyentuh putriku. Aliansi seperti pantas dilenyapkan pada hari ini. Dion tidak pernah dalam hidupnya menyalahkan bawahan klan atau sekte atas kesalahan pemimpin mereka. Setiap kali dia ingin membalas dendam, dia memaksa mereka yang bertindak sebagai katalisator untuk membayar iuran mereka, dan membiarkan mereka yang tidak terlibat dalam masalah itu untuk tetap hidup. Ia membayangkan dirinya sebagai orang yang menunjukkan belas kasihan. Namun, berkali-kali, ia mendapati bilahnya tumpul. Sudah berapa kali dalam beberapa dekade terakhir ia harus mengingatkan dirinya sendiri untuk menjaga ketajamannya. Namun, bukankah ia hampir gagal melakukannya sekali lagi? Hati Dao Dion tumbuh semakin cemerlang, berkilauan dengan cahaya pelangi yang menyilaukan. Ini adalah persekutuan seperti yang mencoba meniduri putrinya. Persekutuan seperti yang memaksa anaknya menjalani kehidupan yang penuh siksaan, bahkan jika itu di alam eksistensi yang lain. Namun, bagaimana ia akan membuat mereka membayar? Dengan menamparkan wajah mereka beberapa kali?
mempermainkan generasi muda mereka, memaksa mereka untuk menyerahkan sebagian sumber daya? Bagaimana hal-hal ini dapat dibandingkan? Mati. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya meletus dari tubuh Dion saat pembantaian berdarah pun terjadi. Dengan setiap helaian pedang, kepala lainnya terbang ke langit. Dengan setiap kematian, Dao Heart-nya tumbuh lebih kuat dan lebih cerah. Alauna menyaksikan kejadian ini sambil menitikkan air mata. Baru sekarang ia menyesali perbuatannya sebelumnya. Ia merasa bahwa ia terlalu egois saat itu. Bahkan saat ayahnya membunuh, dia membenamkan kepalanya di dada ayahnya, menangis pelan sambil menyalahkan dirinya sendiri. Jangan salahkan dirimu sendiri, Dion berkata dengan senyum cerah. Bahkan saat dia membantai, kata-kata yang dia ucapkan kepada putrinya tidak pernah kehilangan kelembutannya. Kamu benar-benar telah membantu ayah hari ini. Tapi ayah, tubuhmu, Dion menyeringai. Bahkan jika ayahmu ini sedang sekarat, tidak ada seorang pun yang layak berdiri di hadapannya. Alauna tahu kata-kata ayahnya itu menggelikan. Namun, masih ada bagian hatinya yang entah kenapa mempercayainya. Bukankah memang selalu seperti ini? Ayah Dion sendiri hanyalah manusia biasa, tetapi bahkan hingga hari ini, Dion merasa bahwa dialah orang terkuat yang pernah ditemuinya. Ahli Dao, makhluk tinggi, makhluk transenden, mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan ayahnya. Kasih sayang seorang ayah sebesar gunung, dan perlindungan di punggungnya sekuat gunung. Dion ingin putrinya tahu bahwa bahkan jika dia membuat lubang di langit di atas, dia akan ada di sana untuk menutupinya. Bahkan jika langit itu sendiri runtuh, dia akan ada di sana untuk menangkapnya. Tetua demi tetua tumbang, kapan kejadian seperti itu pernah terjadi pada persekutuan Sprite? Apalagi di ibu kota mereka? Tapi ini terjadi di hadapan mereka semua. Dion membunuh mereka satu persatu seakan-akan dia sedang membantai ayam. Mereka bahkan tidak bisa mengangkat tangan untuk membela diri. Mereka hanya bisa menyaksikan dengan putus asa saat Dion meraup nyawa mereka. Penonton tidak bisa berkata apa-apa. Bahkan orang-orang klan Sapientia yang terus berkomentar pun terdiam. Guowai berdiri di belakang Dion, ekspresinya dipenuhi keterkejutan. Namun, perlahan, tatapannya mulai menyala seperti obor, membakar kehadiran mereka ke punggungnya. Saat itulah, gemuruh kemarahan mengguncang langit. Tampaknya kekuatan sejati telah mulai muncul. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1953, membunuh. Aura kemarahan terpancar keluar. Dion tidak terlalu terkejut melihat orang-orang ini. Dia sangat menyadari bahwa mereka telah berada di sini selama ini. Di mana lagi kantong ruang rahasia aliansi Sprite berada jika tidak di dekat ibu kota mereka? Orang-orang ini telah diam-diam menyaksikan kejadian ini berlangsung sejak lama. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Dion akan tiba-tiba mulai membunuh, dan karena itu mereka terlambat satu langkah. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menyaksikan para tetua klan mereka terbunuh satu demi satu. Hampir 4 lusin ahli Dao puncak dibantai seperti babi. Tidak peduli seberapa dalam fondasi aliansi Sprite, tidak mungkin mereka tidak merasakan sakit pada kejadian seperti itu. Meskipun fondasinya jelas tidak terdampak oleh kehilangan ini, tetap saja itu merupakan kerugian yang serius. Banyak tetua yang baru saja mengikuti pertemuan rahasia mereka berhamburan keluar. Namun, hanya ada segelintir yang layak menarik perhatian Dion, tetua agung dari aliansi Sprite. Di antara mereka, yang paling lemah di alam Dao ke-12, memiliki aspirasi untuk suatu hari menantang tangga surga. Namun, mereka adalah minoritas. Sebagian besar tetua agung adalah individu dengan kekuatan valen. Mereka yang berhasil selamat dari kegagalan menaiki tangga surga memang langka, ini memang benar. Namun, pertimbangkan sejenak berapa banyak ahli alam formasi Dao tahap 12 yang akan dihasilkan oleh aliansi Sprite selama keberadaan mereka. Setiap generasi, pasti akan ada ribuan, bahkan puluhan ribu. Dari orang-orang ini, 1 atau 2 orang akan selalu selamat dari kegagalan mereka karena keberuntungan, yang memungkinkan jumlah mereka meningkat hingga jumlah mereka saat ini. Inilah kekuatan sejati aliansi Sprite. Jika bukan karena pertemuan mereka, banyak dari mereka tidak akan berkumpul di satu tempat ini. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa selain pemimpin tertinggi, inilah kekuatan utama aliansi Sprite di sini. Berhentilah menangis, gadis kecil. Berdirilah di samping ayah dan lihatlah dia membalas dendam untukmu. Dion berpura-pura tidak menyadari kehadiran orang-orang ini dan menepuk kepala putrinya dengan lembut. Alauna yang tidak ingin mengganggu lagi berdiri diam di samping, matanya merah karena air mata. Indra kekal Dion telah melihat situasi dengan jelas. Ada ribuan ahli Dao tinggi dan puncak di hadapannya sekarang, dia tidak mau repot-repot menghitung semuanya. Baginya, orang-orang ini tidak lebih dari umpan meriam kecuali mereka membangkitkan iman mereka. Yang dia perhatikan adalah valen. Total ada 13 valen. Tampaknya masing-masing dari 4 faksi memiliki 3, kecuali untuk armamen Sprite yang secara mengejutkan memiliki 4.
Adapun deru amarah yang didengar Dion, itu berasal dari tetua agung pertama Wu Wei, Guru Bo Wei. Tampaknya dia memiliki temperamen yang tidak stabil meskipun muridnya tenang. Akan tetapi, sebelum dia sempat menyerang, dia dihentikan. Seorang peri persenjataan jatuh menghentikan serangannya. Apa maksudnya ini, babi Hastam? Anggota klan Hastam yang jatuh itu sama sekali mengabaikan Wu Wei, dan malah fokus pada Dion. Apa maksudmu dengan semua ini? Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kata-katanya adalah kata-katamu sendiri? Mengapa kau mulai membunuh? Aku yakin batas waktumu belum terpenuhi. Alauna baru saja mengatakan bahwa Dion akan memberi mereka waktu 1 jam untuk menghadirkan seseorang yang layak berbicara kepadanya untuk meminta maaf. Namun, Dion mengingkari hal ini dengan mudah bahkan setelah mengatakan bahwa kata-katanya berbicara untuknya. Karena situasinya sudah mencapai titik ini, mengapa tidak menggambarkan Dion dalam cahaya yang mengerikan? Seorang pria yang bahkan tidak bisa menepati janjinya sendiri memang pantas dicemooh. Semua kepura-puraan telah disingkirkan, tetapi aliansi Sprite masih harus mengkhawatirkan mukanya. Masalah percobaan penculikan Alauna telah dibicarakan berkali-kali. Jika mereka berhasil menggambarkan Dion sebagai pembohong, akan lebih mudah untuk membantahnya kepada masyarakat umum di kemudian hari. Namun, siapa yang tahu bahwa Dion tidak berminat untuk bermain kata-kata dan politik dengan badut penari ini? Saat ini, ia hanya ingin melakukan satu hal. Membunuh. Melihat tatapan mata Dion yang tanpa ekspresi bertemu dengan tatapan matanya sendiri, Valen Hastam merasakan getaran di tulang punggungnya. Meskipun dia berdiri di langit di atas Dion, dia merasa seolah-olah dia adalah seekor semut di bawah kakinya. Dion telah membuktikan tanpa keraguan sedikit pun bahwa dia adalah pilihan bodoh oleh Luna. Seorang ahli dao rendah yang mampu membantai lebih dari 40 ahli dao puncak tanpa usaha apapun. Siapa yang peduli dengan usianya? Fakta bahwa Dion masih sangat muda hanya membuat masa depannya semakin menakutkan. Bagaimana jika dia menyeberang ke alam dao tengah? Alam dao tinggi? Tuhan melarang alam transenden setengah langkah. Bukankah dia tidak terkalahkan? Dia harus mati. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia harus kehilangan nyawanya di sini. Wajah aliansi Sprite sudah bukan masalah lagi. Mereka tidak akan membiarkan Dion lolos dengan tingkat permusuhan yang dia miliki terhadap mereka. Namun, mereka telah membuat satu kesalahan besar. Bukan kita yang tidak akan membiarkan dia pergi lagi, melainkan dia yang tidak akan membiarkan kita pergi lagi. Chenglei, itulah satu-satunya respons Dion. Raungan yang mengguncang langit, satu nama yang seolah membeku dalam waktu. Chenglei bereaksi dalam sekejap, aumannya menyatu dengan auman Dion dan menyebabkan ibu kota Sprite bergetar dan berguncang, susunan perlindungan dasarnya hancur satu demi satu. Tubuhnya yang besar dan bersisik hitam meliuk-liuk di langit, membawa Dion, Luna, dan Bo Wei di kepalanya. Tidak jauh di belakang Chenglei, keempat bayi binatang surgawi juga muncul, aura mereka berubah total. Masing-masing besar dan mengesankan, kehadiran mereka menyesakkan. Hari ini, kita membunuh. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1954, orang bodoh. Mereka yang berada di kuadran menara sudah lama pulih dari masalah beberapa minggu lalu. Karena tidak tahu bagaimana menghadapi mereka, aliansi Sprite baru saja melemparkan mereka ke sudut ibu kota. Membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan sementara mereka mencari cara untuk menghadapi Dion. Banyak dari mereka yang telah dibunuh oleh Dion pada hari itu telah kembali dan bersembunyi. Hanya untuk melihat masalah hari ini terungkap. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi semua pengungkapan ini. Bahkan dalam mimpi terliar mereka tidak pernah mengira bahwa Dion dan pria bertopeng misterius yang menaklukkan naga adalah orang yang sama. Namun, pengungkapan itu pun tampak tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan yang lain. Gadis kecil yang mengikuti Dion itu tidak mungkin berusia lebih dari 15 tahun saat mereka terakhir kali melihatnya. Mereka semua mengira bahwa dia berada di alam pengumpulan esensi saat itu karena dia bisa terbang. Tetapi apakah dia benar-benar berada di alam Dao selama ini? Apa yang sebenarnya terjadi dengan klan Sacharo ini? Dan Dion memiliki seorang anak dengan keberadaan tinggi yang menguasai 1/5 kekuatan luar? Kapan dunia memutuskan bahwa atas adalah bawah dan bawah adalah atas? Ekspresi Valen berubah seketika. Seekor naga, dia telah menaklukkan seekor naga. Dan 4 Celestial Beast di atasnya. Tingkat pengetahuan mereka yang berasal dari kekuatan luar tidak dapat dibandingkan dengan mereka yang berada di kuadran menara. Bahkan jika mereka yang melihat Lin, Bibi, Cher, dan Sen di kuadran menara memiliki spekulasi, mereka tidak berani memastikannya. Namun, para ahli puncak dari aliansi Sprite segera mengerti apa yang mereka lihat. De Valen tiba-tiba merasa seolah-olah mereka benar-benar telah menendang pelat baja kali ini. Sebenarnya, keberadaan tersembunyi macam apa monster ini? Apakah klan Sacharo benar-benar klan kuno tersembunyi yang baru saja muncul sebagai persiapan untuk medan perang kuno?
Jika demikian, seberapa hebat tingkatan Dion di belakangnya? Akan tetapi, tuan muda di hadapan mereka ini tampaknya tidak punya niat untuk berdiskusi dengan mereka. Kekuatan jiwa Dion meledak. Di dalam istana Luna, ekspresi Supreme Spiritual berubah dalam sekejap. Sikapnya yang sinis dan sarkastik membeku, hatinya bergetar hebat. Bagaimana mungkin? Oh, kau baru menyadarinya, kata Luna tanpa ekspresi. Pengolahan energi lelakiku mungkin sedikit kurang karena usianya, tetapi kekuatan jiwanya telah mencapai puncaknya. Kau sudah tidak sebanding dengannya dalam hal ini. Luna tetap diam setelah mendengar kata-kata Supreme Armament, bahkan biasa saja. Satu-satunya tanggapannya adalah menoleh ke arah kejadian yang terjadi di ibu kota. Mengenai kata-kata Supreme Armament, dia tidak peduli lagi. Supreme Spiritual menggertakkan giginya. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa ini sudah cukup? Tidak akan pernah ada yang cukup. Luna menjawab, tujuanmu di sini bukanlah untuk mengutuk kehidupan cintaku. Tujuanmu selalu untuk menekanku. Sayangnya, kamu tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Nyonya Unblemished, masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Oracle tertinggi menjawab dengan tenang. Sekarang Dion Sacharo ini telah membunuh begitu banyak orang. Dia harus mati apapun yang terjadi, atau wajah aliansi Sprite akan ternoda. Kamu masih belum mengerti, ya? Sang peramal tertinggi mengerutkan kening mendengar kata-kata ini. Karena dia sudah memutuskan untuk bertindak, itu berarti hari ini adalah hari di mana aliansi Sprite akan dibasmi. Kamu sudah dengan murah hati mengumpulkan semua elitmu untuknya. Bagaimana mungkin dia tidak menerima hadiah besarmu ini? Kau, Supreme Spiritual meraung, auranya tanpa sadar menghancurkan tanah di bawah kakinya. Luna melambaikan tangannya. Sebuah serangan telapak tangan menghantam Supreme Spiritual, membuatnya melayang dan meluncur di tanah. Ini adalah istanaku yang tak ternoda dan ini bukanlah tempat di mana kau bisa bertindak seenaknya. Kendalikan dirimu atau hadapi konsekuensinya. Dari Sprite Supremes, hanya Luna, Supreme Earthen, dan Supreme Armament yang memiliki kecakapan bertempur hebat di antara makhluk tinggi. Supreme Oracle dan Spiritual sangat kurang dalam aspek ini karena mereka berdua berfokus pada jalur jiwa. Mengirim salah satu dari mereka terbang menjauh dengan satu serangan bukanlah kejutan besar. Gelombang energi penyegelan melilit halaman istana. Datang ke sini dan memintaku membunuh ayah anakku dengan begitu arogan. Sepertinya aliansi Sprite telah melupakan kekuatanku. Supreme Earthen yang sedari tadi terdiam, mengerutkan kening dan berusaha menengahi keadaan. Yang mulia surgawi, mohon tenangkan amarah Anda. Persenjataan tertinggi tidak mewakili kita semua. Jelas sekali bahwa 3 dari 4 orang di antara kalian bersikeras agar anak buahku mati. Apakah aku seharusnya menganggap diamnya kalian sebelumnya sebagai bentuk ketidaksetujuan? Mungkin jika Luna tidak begitu tanpa ekspresi, dia akan mencibir. Jelas, diamnya Supreme Earthen merupakan tanda persetujuan diam-diam. Namun sekarang dia mengatakan yang sebaliknya. Sungguh lelucon, rasa Ki penyegel, menjebak 4 keberadaan tinggi dengan perasaan menindas. Luna telah hidup selama triliunan tahun. Meskipun dia tidak dapat menguasai kendali Ki abadi dengan mudah, pemahamannya tentang Ki fana melampaui siapapun yang ada. Untuk menantangnya di tanah kelahirannya sendiri. Bukankah mereka terlalu meremehkannya? Namun, justru kebenaran inilah yang membuat Luna merasa gentar. Keempat orang ini tidak mencapai kekuatan mereka saat ini dengan bersikap bodoh. Seolah menjawab kekhawatirannya, Oracle tertinggi berbicara dengan tenang saat dia perlahan merasakan kekuatannya disegel. Kami tidak akan datang ke sini tanpa persiapan yang memadai, Dewa Surgawi tertinggi. Kami hanya berharap tidak perlu menggunakan kartu truf ini. Namun, tampaknya Anda bersikeras memaksa kami. Pada saat itu, sosok kelima yang disembunyikan bahkan dari Luna perlahan muncul. Penampilan figur ini sungguh mengejutkan. Karena dia tampak tidak berbeda dengan anak laki-laki kecil berusia 8 tahun. Tak lain dan tak bukan adalah anak surga, Apollos. Pupil mata Luna mengecil seperti lubang jarum. Ia sudah merasakan indranya terdistorsi parah. Ia sudah kesulitan mengendalikan Ki-nya karena alam eksistensi berlapis-lapis di depan matanya, membuatnya sangat bingung. Dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi. Rencana untuk memasuki perpustakaan abadi. Apollos yang tampaknya tidak memiliki kemampuan untuk menua. Kepercayaan diri dari keempat Supremes. Kemampuan Apollos adalah memanipulasi waktu. Ekspresi Supreme Earthen berubah menjadi seringai. Semua niatnya untuk menengahi situasi jelas telah sirna. Hari ini, yang tak bernoda akan jatuh. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1955, berhasil. Kemarahan Dion membumbung tinggi ke langit saat nafas naga perkasa milik Chenglei membanjiri ibu kota Sprite dengan api hitam. Tekanan jiwa yang belum pernah dilihat oleh para ahli Valen dan Dao sebelumnya, menghancurkan hati mereka, menyusup ke tulang mereka dan secara brutal menghancurkan kepercayaan diri mereka. Sejak kapan jalur jiwa bisa menunjukkan kekuatan seperti itu? Sejak kapan bisa memberikan tekanan seperti itu?
Para Valen di sini jelas memiliki kesempatan untuk berbaur dengan pemimpin tertinggi mereka masing-masing dan bahkan pemimpin tertinggi dari faksi lain juga. Bagaimanapun, bahkan jika seseorang adalah makhluk tinggi, bukan berarti mereka akan menghindari kontak manusia sepenuhnya. Bahkan jika mereka tidak akan menghabiskan waktu bersantai dengan makhluk surgawi, Valen jelas memenuhi syarat untuk berdiri di sisi mereka sampai batas tertentu. Akan tetapi, meski demikian, ke-13 Valen ini belum pernah dalam hidup mereka menghadapi tekanan sebesar itu sebelumnya. Menurutku, yang terbaik adalah jika aliansi Sprite tidak ada lagi, kata Dion tanpa emosi. Detik berikutnya, langit dipenuhi dengan deretan benda yang berdenyut. Ilusi berdarah turun ke ibu kota Sprite, mencengkeram hati mereka dan menjerumuskan pikiran mereka ke kedalaman neraka. Tahap pertama penghakiman adalah pembantaian. Setelah pembantaian datanglah siksaan, kemudian penderitaan. Yang pertama berwarna merah delima yang indah. Yang berikutnya berwarna biru safir yang berkilauan seperti mutiara laut. Yang ketiga berwarna ungu yang indah, diukir dengan ukiran sejarah kuno. Namun, ketiganya hanyalah permulaan. Dion mungkin menggunakan mereka untuk membantai banyak ahli surgawi atau ahli sudodao, tetapi lawan-lawannya saat ini jauh melampaui level ini. Yang berikutnya, Raze, dapat membantai para ahli dao tingkat rendah seperti rumput liar. Ia adalah seorang yang hitam dan penindas, yang sangat ingin melihat dunia itu sendiri runtuh. Nether adalah yang berikutnya. Auranya begitu ganas sehingga tidak lagi tampak seperti garis-garis susunan yang lembut dan tergambar dengan baik, tetapi malah terukir dengan api merah neraka. Di hadapannya, bahkan para ahli Dao tengah hanya bisa berlutut dan menunggu kematian. Api penyucian adalah yang keenam. Neraka biru yang berapi-api, berkelap-kelip dengan panas yang menyengat. Jika seseorang berani menghadapi ilusi untuk melihat lebih dekat, akan tampak seolah-olah Anda sedang menatap mata iblis itu sendiri. Di hadapan kekuatannya, bahkan para ahli Dao yang lebih tinggi akan seperti domba yang disembelih. Kepunahan, bagaimanapun, penghakiman ketujuh yang penuh teka-teki, adalah apa yang digunakan Dion kali ini. Neraka berwarna ungu menyala terukir di langit. Dunia baru terpantul di benak mereka yang pikirannya lemah. Dunia yang dipenuhi kerangka orang mati, rongga mata mereka berkedip-kedip dengan apa yang tersisa dari kesadaran mereka saat mereka berteriak kesakitan. Lelaki, perempuan, anak-anak, binatang, semua makhluk hidup itu sendiri. Itu semua tidak menjadi masalah. Penghakiman ketujuh tidak pilih-pilih. Dion mengangkat satu jari, lengannya tetap ditekuk ringan seolah-olah dia tidak mau berusaha untuk meregangkan tubuhnya setinggi mungkin. Dia menyaksikan seperti dewa dari langit saat napas naga Chenglei membuat mereka berlarian seperti tikus. Memanipulasi, masa, deretan api ungu yang tak terhitung jumlahnya di langit mulai bergetar. Ruang angkasa bergetar di bawah kehadiran mereka, membungkuk dan berputar seolah-olah masing-masing tiba-tiba bertambah berat seperti sebuah planet. Dion menggunakan derajat kebebasan keempat seolah-olah ia dilahirkan untuk melakukannya. Ia belum menemukan bagian kedua dan ketiga dari bantuan jiwa hingga beberapa jam yang lalu. Namun, tingkat pertama dari bagian kedua telah dikuasainya. Mempercepat, ke-13 Valen hanya bisa gemetar karena terkejut. Mereka telah mengerahkan seluruh upaya mereka untuk menghalangi hembusan api Chenglei, mencoba menyelamatkan nyawa junior mereka. Namun, hal ini membuat mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi serangan Dion. Langit menghujani dengan tombak api ungu, merobek ruang dengan kecepatan yang tak terbayangkan untuk dapat dirasakan sepenuhnya oleh mereka yang berkultivasi rendah. Tidak, teriak Valen Wuwaye, auranya meledak. Namun, saat itulah bayi-bayi binatang itu bertindak. Waktu yang mereka habiskan untuk mengkonsolidasikan fondasi mereka di alam Dao semu tidak sia-sia. Selain itu, bukan hanya Chenglei yang memperoleh manfaat dari menahan tekanan atmosfer alam abadi itu. Ini sebenarnya adalah kenyataan yang mengejutkan bahkan bagi Dion sendiri. Meskipun dia mendengar Chenglei meraung kesakitan, dia tidak mendengar apapun dari keempat bayi binatang itu. Awalnya, dia mengira ini mungkin kemampuan garis keturunan lain dari makhluk surgawi. Lagi pula, mereka selalu menjadi yang paling dekat dengan surga untuk memulainya, dan bukan kebetulan juga bahwa makhluk surgawi menjadi salah satu murid Abraxas. Mungkin mereka memiliki kemampuan untuk mengabaikan tekanan dari alam abadi. Namun kenyataannya jauh lebih fantastis dari ini. Yang terlewatkan oleh Dion adalah masalah rantai surga. Rantai ini membatasi semua binatang, bahkan binatang surgawi pun tidak berbeda. Bahkan, semakin Anda dicintai oleh surga, semakin kuat rantainya. Namun, dengan cara yang sama yang Maha Esa hanya bisa dikultivasikan di alam abadi karena hukum-hukumnya yang lebih dalam. Para binatang juga bisa lebih mudah merasakan jati diri mereka yang sebenarnya di alam abadi, yang memungkinkan mereka untuk melepaskan belenggu yang membelenggu mereka dengan jauh lebih mudah. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa diduga oleh Dion. Mungkin bahkan para binatang buas yang sudah berada di alam abadi juga tidak menyadarinya.
Lagi pula, sejak mereka melampaui batas, mereka jelas telah memutuskan rantai tersebut. Informasi ini tidak berguna bagi mereka. Benar saja, alasan mengapa bayi binatang surgawi terdiam justru karena mereka telah mengerahkan seluruh upaya mereka untuk menghancurkan rantai itu. Setelah 5 tahun, mereka berhasil. Binatang surgawi sudah diberkahi dengan kultivasi yang tidak saleh dan kemampuan untuk melewati kesengsaraan sepenuhnya. Apa hasilnya jika mereka juga menghancurkan rantai surga? Raungan Sher memenuhi langit dengan garis-garis api biru. Keindahan seekor harimau putih menggetarkan hati mereka yang menyaksikan pertempuran ini. Cakarnya merobek ruang, mengirimkan semburan ki pembantaian ke arah Valen Wuwaye dan menghentikan momentumnya sepenuhnya. Bahkan saat ini terjadi, aura merah yang ganas terus terbentuk di sekitar Dion. Semakin banyak teriakan menyakitkan yang menimpa para seprite, semakin kuat auranya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1956, niat. Dion tahu betul bahwa pertempuran semacam ini tidak bisa dianggap enteng. Dia tidak pernah meragukan kemenangannya, tidak peduli seberapa jauh dia terpojok, tetapi itu tidak berarti dia tidak akan bersiap. Niat bela diri Dewa Perang. Warisan seorang pria yang memegang konstitusi kuno ini berada pada level yang sama sekali berbeda. Pikirkan sejenak. Dari pemahaman Dion, tidak ada orang yang lahir dengan konstitusi kuno yang pernah berhasil melewati kesengsaraan Dao mereka. Namun, nama mereka bergema sepanjang waktu. Apa artinya ini? Kemungkinan besar. Mereka yang lahir dengan konstitusi kuno semuanya memiliki kemampuan untuk bertempur melintasi alam yang bahkan lebih jahat daripada Dion sendiri. Sudah memuakkan untuk memiliki bakat untuk melawan Valen sebagai ahli Dao rendah. Namun, sangat mungkin bahwa beberapa orang dengan konstitusi kuno mampu melawan keberadaan tinggi sebagai Celestial. Dion belum berada dalam situasi di mana ia dapat benar-benar memanfaatkan martial intent ini. Namun sekarang, kekuatan mengalir deras di nadinya. Dion samar-samar bisa merasakan bahwa luka yang masih belum bisa dirasakannya itu makin parah, tetapi ia benar-benar marah hari ini. Aliansi seperti ini akan membayar harganya. Jeritan menyakitkan dari para tetua yang sekarat mewarnai gelombang udara. Kau benar-benar telah memutuskan untuk menjadikan aliansi sepertiku sebagai musuh. Pada titik ini, Valen Hastam sangat marah. Dia hampir tidak peduli dengan kematian para ahli Dao puncak di sekitarnya, tetapi dia tahu betul betapa pentingnya mereka bagi fondasi aliansi seperti. Orang bodoh ini masih bicara? Suara Chen Glei dalam wujud naganya mirip dengan batu-batu besar yang bergemuruh menuruni gunung. Dalam sekejap, aura yang ingin dicuri oleh armamen Valen hancur. Baru pada saat itulah kejadian-kejadian yang terjadi hari itu benar-benar meresap. Yang ada di hadapannya sekarang bukanlah binatang biasa, ini adalah naga. Itu bukanlah binatang berbulu putih biasa. Mereka adalah binatang surgawi. Ini bukanlah anak dari generasi muda sebelumnya. Ini adalah musuh yang berdiri bahkan di atas kepalanya. Jantung Hastam yang terjatuh berdebar kencang saat tombak api ungu terus berjatuhan dari langit. Siapa sebenarnya yang telah mereka provokasi? Lengan pertama, kesabaran. Dion tidak peduli dengan pikiran Valen ini, maupun pikiran 12 lainnya. Puluhan ahli Dao puncak telah jatuh di bawah pedangnya, sebenarnya sudah lebih dari 100. Kekuatannya telah meningkat cukup banyak. Pembantaian yang sesungguhnya akan dimulai sekarang. Telapak tangan emas turun dari langit. Pupil mata Hastam yang jatuh mengecil saat ia bergegas menyiapkan kinya. Namun, pada saat inilah segalanya berubah. Seekor anjing laut besar muncul di langit, yang belum pernah dilihat oleh siapapun di sini. Gemetar dari ke-13 Valen semakin hebat. Mereka tidak menghadapi seorang pria. Mereka menghadapi seorang monster. Ledakan. Hastam yang jatuh terlempar ke planet di bawah. Udara yang kau hirup adalah milikku. Bumi yang kau pijak adalah milikku. Ki yang kau anggap dapat kau gunakan untuk dirimu sendiri, adalah milikku. Untuk mencoba dan mengerahkan kekuatan ini untuk menyakiti orang yang telah memberikan semuanya padamu. Bukankah kau terlalu naif? Dion tiba-tiba tampak tidak seperti dirinya sendiri. Jantung daunnya berdenyut kencang saat suaranya berlapis-lapis, bergema dan menonjol keluar seolah-olah berasal dari langit di atas. Kata-kata ini, sombong tak tertandingi, tak terkendali tanpa tandingan. Mungkin dalam keadaan normal seseorang akan membantahnya dengan marah. Namun melihat Dion meremehkan Valen seolah-olah mereka anak-anak memaksa banyak orang untuk menahan perasaan ini. Bahkan mereka yang merasa paling bangga dengan ibu kota Seprite tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Lengan kedua, kesederhanaan. Wujud patung Buddha emas perlahan-lahan muncul di udara. Mereka yang menyaksikan tidak percaya apa yang mereka lihat. Bagaimana mungkin seorang pria yang baru saja mengucapkan kata-kata seperti itu menggunakan teknik yang memiliki nama seperti itu? Baru pada saat itulah hati mereka bergetar karena mengerti. Bukan dia yang harus memahami kesopanan, tapi mereka. Hastam yang jatuh dan rekan-rekannya mencoba mengedarkan kekuatan mereka, tetapi mereka merasa seolah-olah hukum dunia telah berubah total.
Segel di langit benar-benar di luar pemahaman mereka, melampaui imajinasi terliar mereka. Bukan saja mereka tidak bisa merasakan ki mereka, tetapi iman mereka tiba-tiba terputus. Bayi-bayi surgawi dan Chen Glei memimpin pembantaian yang kejam. Dengan setiap pembunuhan, kekuatan mereka juga meroket, diuntungkan oleh niat bela diri Dewa Perang Dion. Hastam yang jatuh tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Bagaimana ia dapat membayangkan bahwa segel di langit adalah harta karun yang luar biasa dari 33 surga? Hanya saja meskipun segel itu ada di hadapannya, ia tidak memiliki kualifikasi untuk menguraikan asal-usulnya di bawah pengaruh indera abadi Dion. Namun, yang lebih buruk lagi, dia tidak dapat mengerti mengapa para pemimpin tertinggi belum juga muncul. Apakah mereka akan menunggu hingga tulang punggung kekuatan mereka sepenuhnya musnah? Tatapan Luna kehilangan fokus bahkan saat Supreme Spiritual perlahan bangkit dari serangannya dan menyeka darah dari bibirnya. Tatapannya berubah marah saat dia mengalihkan pandangannya dari pria yang menunggangi naga ke wanita yang duduk di singgasana. Wanita jalang ini, spiritual tertinggi sama sekali tidak seperti eksistensi tinggi yang selama ini dipujanya. Mereka yang berada pada level kultivasinya seharusnya tenang dan berkepala dingin, telah mengalami kerja keras dan kesulitan selama bertahun-tahun untuk mencapai puncak mereka saat ini. Namun, ia telah benar-benar kehilangan ketenangannya. Kata-kata Luna masih menusuk hatinya. Dia telah mengabdikan hidupnya untuk jalan alkimia itu. Meskipun dia bukan yang terkuat, dia pasti yang terpenting di antara para Supremes. Namun, wajahnya benar-benar telah ditampar sampai sejauh ini pada hari ini. Di hadapannya, seorang wanita yang dikejarnya benar-benar mengklaim bahwa masa mudanya lebih baik baginya. Lebih buruk lagi, dia benar-benar tidak menemukan kebohongan dalam kata-katanya. Bahkan jika dia tidak percaya bahwa keterampilan alkimia Dion yang sebenarnya dapat menyamainya, tidak diragukan lagi bahwa kekuatan jiwanya jauh melampaui dirinya sendiri. Dengan level seperti itu, selama Dion ini berusaha sedikit di jalannya, melampauinya hanya masalah waktu. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1957, lelakiku. Siapa yang tahu bagaimana Supreme Spiritual yang sudah marah ini akan bertindak jika dia tahu dia bahkan tidak bisa memoles sepatu Dion di bidang alkimia. Dion bahkan tidak akan menerimanya sebagai asisten. Kendalikan dirimu, Supreme Spiritual, kata Supreme Armament tanpa emosi. Kita masih harus memutuskan siapa yang akan pergi dan mengakhiri lelucon ini. Kurasa kita berempat tidak harus muncul, benar? Ke-13 orang itu bisa menangani ini, mengapa kita harus turun tangan? Supreme Earthen berkata sambil mencibir. Lebih baik kita menangani situasi Supreme Heavenly ini. Berikan dia padaku, kata Supreme Spiritual dengan ekspresi bingung. Aku akan mengubahnya menjadi boneka yang patuh. Mengendalikannya akan mudah, kami tidak butuh kau melakukan hal seperti itu. Kata Oracle tertinggi dengan nada meremehkan. Pergi saja dan tangkap putrinya dan masukkan dia ke dalam sel. Itu akan membuatnya patuh. Aku tidak pernah merasa ragu untuk bermain dengan ibu dan anak perempuan di saat yang bersamaan. Kenapa kau tiba-tiba percaya aku tidak bisa? Supreme Spiritual mencibir, tidak peduli sedikit pun dengan penghinaan Supreme Oracle. Dalam benaknya, dia hanya bertindak seperti ini karena dia seorang wanita. Siapa yang peduli dengan pendapatnya tentang dirinya sendiri? Dia tidak seperti sedang menghangatkan tempat tidurnya. Saudara Apollos, berapa lama penghalang ini akan bertahan? Supreme Armament memotong pembicaraan mereka sebelum memanas. Apollos mengangkat bahu, selama yang kuanggap pantas. Namun, saat ini dia sedang mengalami banyak sekali garis waktu sekaligus. Jika dia tetap dalam kondisi ini terlalu lama, dia mungkin akan kehilangan akal sehatnya. Tidak semua orang dapat menahan hal seperti itu, meskipun dia berada dalam posisi yang unik untuk melakukannya mengingat sudah berapa lama dia hidup. Baguslah, Supreme Armament mengangguk. Rencananya bisa dilanjutkan kalau begitu. Ai, kata Apollos sambil tersenyum. Kau akan mendapat imbalan besar atas pengabdianmu. Luna ini adalah bagian terakhir dari teka-teki ini. Saya harap begitu. Aliansi seperti saya telah berkorban banyak demi bertahan dari kehancuran medan perang kuno. Meskipun dia bilang menonton pecundang bertindak seolah-olah mereka menang akan lucu. Aku tidak menyangka akan selucu ini. Suasana yang tadinya akrab, tiba-tiba membeku ketika kelima tatapan mata itu sekali lagi tertuju ke arah tahta tak bernoda. Luna, yang seharusnya tidak berdaya, sekali lagi memiliki pandangan yang jelas. Dia memandang ke arah 4 Supremes dan Apollos seolah-olah mereka hanyalah badut yang menari. Kau, bagaimana? Mata Apollos menyipit. Bahkan di antara anak-anak surga, dia adalah eksistensi yang luar biasa. Kemampuan untuk memanipulasi waktu sesuka hati tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata sederhana. Mengatakan bahwa Apollos hampir tak terkalahkan sama sekali bukanlah sesuatu yang berlebihan. Di hadapannya, kehendak waktu Dion hanyalah sebuah lelucon. Bahkan Celestial Hamster hanya bisa menundukkan kepala meskipun faktanya mereka kini telah menghancurkan rantai surga mereka.
Kesenjangannya terlalu besar. Jadi bagaimana? Bagaimana Luna bisa duduk di sana tanpa cedera sama sekali? Apakah Dion bodoh? Alasan mengapa dia begitu khawatir menunjukkan kekuatan aslinya adalah karena dia tidak ingin orang lain memiliki kapasitas untuk mempersiapkan diri menghadapinya. Namun, jika orang lain bisa mempersiapkan diri, mengapa Dion tidak bisa mempersiapkan diri? Hingga saat ini, sudah hampir 2 dekade sejak Apollos muncul dalam pertemuan federasi. Mungkinkah Dion mengabaikan variabel sebesar itu dan tidak pernah melakukan tindakan pencegahan? Selain itu, bahkan jika Apollos tidak pernah muncul, Dion tetap akan siap karena dia tahu dari awal bahwa kekuatan perpustakaan abadi dikendalikan oleh anak surga berkat Jade. Kau, bagaimana kau bisa memilikinya? Tatapan mata Apollos bergetar karena pemahaman dan ketakutan. Oh, ini sebuah susunan ilusi yang diletakkan di singgasana Luna berkilauan lalu menghilang, memperlihatkan sebuah gapura kuno yang dapat dikenali oleh Raja Mino dan putrinya Awaif dalam sekejap. Itu adalah harta karun klan Jafari. Dulu ketika Kitsune menyerang alam semesta asal Dion, gapura yang diukir dengan rune kuno inilah yang melindungi nyawa Raja Mino hingga Dion tiba. Sebenarnya, semua orang biasanya lupa bahwa harta karun klan Jafari, pada dasarnya adalah harta karun pertahanan. Mengapa bertahun-tahun lalu Apollos berusaha keras membujuk Sargeras ke perpustakaan abadi? Bahkan jika Sargeras kuat, itu tidak sampai mengancam kekuatan luar yang besar itu. Bukan, alasannya ada di hadapan mereka sekarang. Sementara klan Mino memiliki separuh harta karun klan Jafari, Sargeras memiliki separuh harta karun waktu. Separuh harta karun waktu yang selama ini menjadi titik lemah Apollos. Ekspresi tanpa ekspresi Luna berganti menjadi senyuman menawan yang seakan menerangi dunia. Lelakiku yang memberikannya padaku. Kau tidak mungkin bermaksud bahwa dialah yang menggambar susunan ini. Supreme Spiritual tidak dapat menghentikan tubuhnya yang gemetar. Ia merasa seolah-olah seluruh dunianya runtuh. Jenius mana dari jalur jiwa yang tidak mempraktikkan banyak profesi? Bukankah Sapientia Kuadran dari Tower Kuadran memiliki pemuda berjubah putih itu? Bagaimana mungkin Supreme Spiritual, seorang pria yang mencapai puncak Mortal Plane, tidak juga mempraktikkan banyak jalur? Tentu saja, ada alasan mengapa tabu pada alkimia Arai diberlakukan. Banyak yang menganggap mempelajari 2 profesi sekaligus terlalu sulit, meskipun ini jelas hanya alasan permukaan yang dibuat oleh mereka yang bersembunyi dalam bayang-bayang untuk menekannya. Ini semua untuk mengatakan bahwa pengetahuan formasi Supreme Spiritual jauh di bawah alkimia miliknya, namun dia cukup tahu untuk memahami tingkat pencapaian yang diperlukan untuk menyembunyikan sesuatu di depan mata makhluk tinggi. Yang tidak diketahui oleh Supreme Spiritual adalah bahwa Dion telah menggambar susunan ini dengan lambaian tangannya. Bahkan dengan sikap acuh tak acuhnya, dia tidak pernah mempertimbangkan sedetik pun bahwa salah satu dari mereka akan melihat hasil ciptaannya. Pemahaman Dion tentang alkimia susunan telah lama meninggalkan lingkup Mortal Plane. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1958, marah. Ini bukan yang seharusnya terjadi. Seseorang telah mendistorsi alur waktu ini. Suara Apollos yang belum dewasa terdengar melengking. Cakupan kemampuan surgawinya tidak berada dalam batas normal. Dalam hal waktu, ia menyentuh level yang belum pernah ada sejak awal keberadaannya hingga sekarang. Fakta bahwa sesuatu telah mengejutkannya sama sekali belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak, itu tidak benar. Bukankah dia sudah merasakan gatal-gatal yang tidak nyaman itu selama beberapa dekade? Sejak klan Sacharo muncul di pertemuan federasi. Namun, saat ia menerima kabar bahwa roh alam semesta klan Olympus telah musnah, ia berasumsi bahwa masalah inilah yang telah mengusik hatinya. Namun, siapa yang peduli dengan roh alam semesta yang sudah melewati masa jayanya? Mereka bisa membangun lebih banyak lagi, tidak perlu khawatir sama sekali. Bahkan, ia percaya bahwa pengetahuan rahasia ini memberinya keunggulan atas Sacharos. Dion ingin menjadikan klan Kaisar Raksasa sebagai kartu trufnya. Tetapi apakah itu masih menjadi kartu truf jika musuh-musuhnya siap dan menantikannya? Inilah alasan mengapa Apollos mengabaikan perasaan tidak menyenangkan itu. Ia berpikir bahwa semuanya sudah terkendali. Namun, siapa yang tahu bahwa semua itu telah dibohongi? Harta karun klan Jafari, titik lemahnya sejak dulu. Harta karun yang membuatnya terikat erat dengan perpustakaan abadi, sebenarnya telah berada di tangan musuh-musuhnya selama ini. Adegan-adegan dari berbagai garis waktu yang telah disaksikannya telah terdistorsi sejak awal. Apa yang disebut masa depan yang jelas yang telah dilihatnya hanyalah apa yang diinginkan musuh-musuhnya. Dia sebenarnya telah dikalahkan secara menyeluruh setelah bertahun-tahun. Dan bagian terburuknya adalah lawannya bahkan tidak mau repot-repot menghadapinya secara pribadi. Bukankah sudah kukatakan bahwa kau tidak layak untuk memoles sepatunya? Senyum Luna menghilang, digantikan oleh sikap acuh tak acuh yang terlatih. Dia melambaikan tangan kecilnya dengan pelan.
Namun, gerakan kecil ini menyebabkan ki atmosfer mendidih hingga tingkat agitasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Supreme Spiritual terbanting ke lantai ruang singgasana yang terbuat dari marmer. Wajahnya yang tampan hancur total, berubah menjadi tulang dan daging yang hancur berantakan. Untuk mengarahkan pandanganmu pada putriku sekali lagi. Kematian terlalu baik untukmu, surgawi tertinggi, seru oracle tertinggi. Sikapnya yang tenang sedikit berubah. Jangan bertindak terlalu jauh, ini masih aliansi seprite kita. Apakah masih aliansi seprite ketika kalian mencoba menculik putriku? Bagaimana dengan ketika kalian memerintahkanku untuk membunuh ayah dari anakku? Atau bagaimana dengan ketika kalian berkolusi dengan orang luar untuk menyandera aku? Dalam kejadian manakah ini masih menjadi aliansi seprite kita? Suara Luna menggelegar. Kemarahannya tersembunyi di balik tabir yang acuh tak acuh. Tetapi saat ia bertindak, surga sendiri siap sedia memanggilnya. Oracle tertinggi merasakan tekanan yang menindas turun dari atas. Lututnya tak kuasa menahan diri untuk tidak menekuk, meninggalkan dua lubang berbentuk bola di tanah di bawahnya. Kau yang terburuk di antara mereka. Luna berkata tanpa menahan rasa jijiknya. Kau pikir dirimu adalah suara akal sehat? Suara belas kasih? Kau tidak lebih dari sampah yang kau klaim ingin kau lindungi dari orang lain, noda kotor pada harga diri yang kau klaim kau miliki. Oracle tertinggi tidak pernah merasa begitu dipermalukan dalam hidupnya. Berbagai emosi kemarahan, rasa sakit, dan rasa malu mewarnai wajahnya. Namun, penyesalan sama sekali tidak ada di antara semuanya. Apa yang telah kulakukan agar kita bisa bertahan hidup. Bertahan, Luna mencibir. Tangannya menyapu sekali lagi untuk memaksa Supreme Armament dan Arten jatuh ke tanah dalam satu tarikan napas. Untuk datang ke tempat ini dan menghadapinya, mereka sepenuhnya mengandalkan Apollos. Sekarang Apollos terjebak dalam keadaan linglung, alur waktu yang tak terhitung jumlahnya berputar di benaknya saat serangan balik dari kemampuannya sendiri menyerangnya dengan hebat. Kau tahu betul bahwa fase pertama hanya memperbolehkan mereka yang belum mengalami milenium untuk masuk. Kau tahu lebih baik lagi bahwa alasannya adalah karena para pemuda itu adalah harapan sejati kita. Namun, kau menghukum mati yang terbaik di antara mereka hanya karena mencoba mengendalikanku. Untuk bertahan hidup, bahkan seorang anak kecil pun memiliki naluri lebih besar untuk bertahan hidup daripada dirimu. Setelah membuat pilihan yang bodoh, kau masih berani mengatakan hal seperti itu? Berlututlah di sini dan lihatlah buah pilihanmu. Kau benar-benar membuatnya marah. Langit di atas ibu kota seperti bergetar. Namun, apakah ada yang memperhatikan atau tidak adalah masalah yang sama sekali berbeda. Mereka tidak dapat melihat langit, langit sepenuhnya tertutup oleh susunan emas besar yang radiusnya telah meningkat hingga 10 kali lipat dari planet tempat mereka berdiri. Ini, tidak mungkin, Hastam yang jatuh merasa seolah-olah kata-kata Dion telah menjadi terlalu benar terlalu tiba-tiba. Jangankan memobilisasi ki atmosfer, ia mengalami kesulitan mewujudkan kemampuan ki-nya sendiri. Selain itu, ia tampaknya telah benar-benar kehilangan hubungan dengan imannya. Awalnya, para Valen bahkan tidak berencana untuk menggunakan iman mereka. Namun, jelas, ketika mereka terdesak, iman pasti akan menjadi pilihan terakhir mereka. Namun, siapa yang tahu ketika mereka sangat membutuhkannya, tiba-tiba iman akan dirampas dari mereka? Sayangnya bagi aliansi seperti, mereka telah membangkitkan amarah Dion hingga tingkat yang tidak mungkin. Segel itu sendiri tidak mampu menghentikan iman. Sejujurnya, mungkin segel itu mampu melakukan hal seperti itu, tetapi pemahaman Dion tentang jalur penyegelan tidak cukup dalam untuk mencapai hal seperti itu. Dion telah mengerahkan seluruh kemampuannya. Ia telah mencoba-coba teori Vena Rune untuk membangun kembali tubuh tuannya. Selain itu, ia mulai mempelajari sihir dari Liliana, sembari mempertahankan level alkimia arainya dan menguasai ribuan teknik. Tidak peduli seberapa berbakatnya dia belum menjadi dewa. Saat ini, hanya ada sedikit hal yang bisa dia pelajari dengan waktu terbatas yang dia miliki untuk memasuki dunia persilatan. Meski begitu, kecerdikan Dion ada di level lain. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1959, apakah kamu? Rasanya setiap hari Dion belajar lebih banyak tentang dunia batinnya. Semakin dalam ia mendalami kemampuannya, semakin yakin ia bahwa hal itu benar-benar pantas disebut sebagai teknik kultivasi terhebat yang pernah diciptakan. Sudah lama Dion merenungkan cara meningkatkan penggunaan domainnya. Tentu saja, mengintegrasikan daunnya adalah pilihan yang jelas. Tapi bagaimana selanjutnya? Penggunaan dunia batin seseorang begitu misterius dan banyak sehingga Dion merasa bahwa hal ini menutup dirinya. Sampai baru-baru ini, ia terus memproyeksikan dunia batinnya sebagai dunia rumput dan matahari yang hambar. Bagian yang memalukan adalah bahwa bahkan penggunaan dunia batin putrinya sendiri telah melampaui dirinya sendiri. Setelah memperoleh 108 bintang, kekuatan domain Little Alona dapat dibayangkan, meskipun dia masih belum memiliki kekuatan untuk menggunakan semua 108 bintang secara bersamaan.
Namun, masuk ke dunia World Seer memberi Dion inspirasi baru. Selama ini, ia menyembunyikan harta karun 33 surga karena takut dikejar-kejar karena pertemuan tak terduganya. Namun, setelah membangkitkan indera keabadiannya, tidak ada lagi seorang pun di alam fana yang mampu melihat apapun yang ingin disembunyikan Dion. Dion pada dasarnya sekarang dapat menggunakan kemampuan harta karun ini dengan bebas dan menyembunyikan wujud asli mereka di depan mata dengan sangat mudah. Realitas ini membuka pintu baru bagi Dion. Itu adalah dunia batinnya, bukan? Masalah putrinya sudah membuktikan bahwa Dao bukanlah satu-satunya hal yang dapat diintegrasikan dengan teknik kultivasi dewa ini. Sumber daya luar dapat digunakan untuk melengkapi apa yang kurang dalam kekuatan seseorang. Jadi jika memang begitu, apa yang akan terjadi jika dia menggabungkan domainnya dengan harta karun 33 surga? Bagaimana jika dia menjadikan kekuatan itu miliknya sendiri? Inspirasi terakhir yang dibutuhkan untuk masalah ini sebenarnya adalah dua bagian terakhir dari Soul Aid. Ini benar, kartu truf terbesar Dion sebenarnya baru saja dibuat beberapa saat yang lalu. Jika Valen ini tahu ini, mungkin mereka akan batuk darah karena marah. Saat mempelajari Soul Aid, Dion mendapatkan terobosan dalam pemahamannya saat mempelajari derajat kebebasan kelima, perubahan. Perubahan memiliki kemampuan untuk mengubah teknik secara mendasar, bahkan mengubah teknik api menjadi elemen air yang berlawanan dengan mudah. Saat itu, Dion baru menguasai derajat kebebasan keempat dan belum sepenuhnya memahami perubahan, suatu prestasi yang mengejutkan mengingat ia baru menguasai teknik lengkap selama beberapa jam. Namun, saat ia mulai memahami perubahan, ia teringat akan kesatuan. Seperti ini, pemahamannya tentang Yang Maha Esa semakin mendalam. Apa susahnya mengubah satu elemen ke elemen lain jika semuanya sama sejak awal? Jika satu menjadi banyak, dan banyak menjadi satu, semuanya memiliki akar yang sama sejak awal. Tidak ada kesulitan sama sekali. Pemahaman baru ini memungkinkan Dion mencapai prestasinya saat ini. Bagaimana jika sebuah domain menyatu dengan sebuah segel untuk menjadi dunia tertutup? Tiba-tiba, dunia batin Dion memperoleh ciri-ciri The Seal. Mendapatkan harta karun 33 surga agar benar-benar cocok dengan teknik kultivasinya seharusnya bukan hal yang mudah. Namun, bagi Dion yang telah mempelajari satu di atas segalanya hingga sekarang di tingkat kehendak ketiga, hal itu tiba-tiba menjadi semudah bernapas. Dengan The Seal, dunia batin Dion tiba-tiba memutus koneksinya ke surga. Kemampuan pasif The Seal sebenarnya telah bermutasi setelah bersentuhan dengan dunia batin, tempat suci. Bagi pemilik manusia, kemampuan pasifnya adalah melindungi pikiran. Baik itu kemampuan efek status aneh, ilusi, atau membaca pikiran, semuanya tidak berguna di hadapan The Seal. Akan tetapi, sekarang, pemiliknya, secara teknis telah menjadi dunia, apa yang dilindungi oleh segel itu bukan hanya teknik ilusi belaka, melainkan surga itu sendiri. Ketika Dion memproyeksikan domainnya sekarang, dia benar-benar memutus area di sekitarnya dari mortal plane. Dalam situasi seperti itu, bagaimana seseorang bisa memanfaatkan fight? Dion tidak berbeda dengan dewa di dunianya sendiri. Meskipun dia tidak mengetahuinya sekarang, efek semacam ini adalah sesuatu yang hanya bisa ditiru oleh sumber asal seorang transenden. Tentu saja, masih ada beberapa perbedaan antara ini dan itu. Memutuskan mortal plane dari inner world-nya bukanlah masalah. Namun, Dion saat ini masih terlalu jauh dari memutuskan hubungan dengan immortal plane, sementara origin source sejati pasti bisa melakukannya. Bukannya The Seal tidak mampu, tetapi stamina Dion memang tidak bisa menahan proyeksi yang begitu menekan. Meskipun kemampuan pasif The Seal telah bermutasi, itu bukan tanpa efek samping. Karena kemampuan itu menyatu dengan dunia batinnya dan telah dipotong dari surga, itu membutuhkan kekuatan Dion sendiri untuk bertahan. Akibatnya, kemampuan yang tadinya pasif yang dapat digunakan dengan mudah ini, telah menjadi perjuangan besar bagi Dion untuk mempertahankannya. Namun, ada beberapa hal baik yang menyertainya. Kemampuan ini mengubah bentuk The Seal. Pada dasarnya, bahkan tanpa perlindungan dari Immortal Sense miliknya, mustahil untuk menghubungkan segel di langit dengan The Seal of the 33 Heavens. Sayangnya, Dion tidak dapat menahan tekanan ini terlalu lama. Beberapa menit adalah batasnya, tapi ini sudah sangat mengesankan, dan jumlah waktu ini sudah lebih dari cukup. Apakah kamu bagian dari itu? Dion turun dari punggung Chen Glei, mencengkeram tenggorokan Valen Hastam. Auranya menjadi mengerikan, matanya memerah karena niat membunuh yang kuat di bawah pengaruh War God Martial Intent. Melahap, dia tak mau repot-repot menunggu jawaban, langsung menyerbu pikiran Valen Hastam sesuka hatinya. Penonton menyaksikan dengan ngeri saat Valen yang perkasa berteriak meminta nyawanya, tidak mampu mengendalikan dirinya karena rasa sakit dari jiwanya yang terkoyak. Bagus, bagus. Rahang Dion mengatup, kau benar-benar mendukung penculikan bayi. Seorang Valen yang perkasa, mencoba mendekati seorang anak. Kau pantas mati? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1960, Sacharo.
Telapak tangan Dion menghantam ke bawah. Tampaknya sangat sederhana dan hambar, tetapi kedalamannya jauh melampaui mortal plane. Ini adalah hasil dari penggabungan ratusan teknik serangan telapak tangan menjadi satu. Tanpa ketegangan, kepala Valen Hastam hancur, memuntahkan serpihan materi otak berwarna putih dan abu-abu ke udara saat jeritan terakhir jiwanya menghilang. Dan kamu, Dion menyapu bersih masing-masing dari 13 Valen. Eksekusi terhadap para ahli tersebut membuat mereka yang menonton bergidik. Apakah Supremus benar-benar tidak muncul bahkan setelah semua ini? Aduh, apa gunanya dia memanggil kita kalau dia mau mengambil semua kesenangan itu untuk dirinya sendiri? Chen Glei mengeluh. Bibi terkekeh. Kakak Chen Glei terlalu keras kepala. Kalau dia mau balas dendam demi keponakan kecilnya Alauna, kita nggak bisa campur tangan sendiri, kan? Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Dion hanya memanggil mereka karena dia tidak yakin bahwa menggabungkan desil dengan dunia batinnya akan berhasil? Saat kelima sahabat binatang Dion terkekeh dan bercanda, Alauna kecil berdiri di atas kepala Chen Glei yang bersisik hitam. Air mata menggenang di matanya saat dia menyaksikan pembantaian Dion yang brutal. Demi dirinya, dia telah menghancurkan kekuatan-kekuatan luar sendirian. Tidak seperti yang lain, dia tidak terkejut dengan kekuatan ayahnya. Dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa ayahnya benci meninggalkannya. Jika dia melakukannya selama 5 tahun, melihat kekuatannya mengambil lompatan besar ke depan adalah hal yang wajar. Dia tidak akan meninggalkannya begitu lama tanpa sesuatu untuk ditunjukkan. Yang benar-benar menggetarkan emosi Alauna adalah kasih sayang sang ayah. Bahkan saat ia manja dan nakal, sang ayah selalu berada di sisinya tanpa ragu. Peristiwa hari ini mungkin saja menjadikan Dion musuh publik nomor 1 di alam fana. Untuk memusnahkan kekuatan dasar dari seluruh kekuatan luar sebelum medan perang kuno turun? Jika ini tidak menjadikan seseorang musuh dunia, tidak ada yang akan. Alauna tahu betul bahwa ayahnya tidak akan mengabaikan fakta ini, dan masalah hari ini juga tidak bisa disembunyikan. Bahkan jika Dion menahan semua orang di sini, pada akhirnya perubahan akan terasa, terutama karena saat-saat buruk pertemuan Nephilim sudah semakin dekat. Jika tidak ada seorang pun dari aliansi Sprite yang muncul, konsekuensinya sudah jelas. Namun, Dion tetap bertindak hari ini. Dia tidak peduli dengan konsekuensinya, semua demi kebaikannya, semua agar dia tahu bahwa Dion akan selalu berada di pihaknya. Kemanjaan seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan sekadar membelikan apapun yang diinginkannya atau menuruti semua keinginannya. Tindakan Dion hari ini, meskipun membuat Alauna merasa bersalah, juga memberinya kehangatan yang membara begitu terang hingga membakar hatinya. Mulai hari ini, aliansi Sprite akan berada di bawah kekuasaan tunggal Luna Sacharo dan klan Sacharo. Silakan kembali dan beritahu kekuatan kalian. Tapi, beritahu mereka bahwa emosiku sedang tidak bagus. Jangan memprovokasiku dengan alasan bodoh atau hasil yang kalian dapatkan akan sama. Dion menjatuhkan mayat terakhir dari tangannya, membiarkannya jatuh ke lantai dengan suara cipratan menjijikkan yang bergema di seluruh kota yang sunyi. Mungkin Dion tidak akan pernah melihat darah sebagai hal yang baik di masa lalu, tetapi momen ini jelas merupakan pengecualian. Meskipun dia berdiri tegak dan tidak tersentuh oleh Valen selama pertempuran ini, sebagian besar darah ini sebenarnya adalah darahnya sendiri. Luna menatap proyeksi Dion dengan ekspresi bingung. Dalam benaknya, dia terus-menerus memutar ulang kata-kata yang diucapkannya berulang-ulang. Bukan karena dia sekarang adalah penguasa aliansi Sprite ini. Dia hampir tidak peduli selama Alauna dan Dion aman. Melainkan karena Dion telah memanggilnya dengan nama yang dia dambakan selama triliunan tahun. Nama yang telah dilucuti darinya karena tindakannya sendiri. Sacharo, Alauna berlari maju, tidak menghiraukan kenyataan bahwa ayahnya berlumuran darah untuk membantunya. Sebagai putri dari anak langit, Alauna kecil tentu saja seharusnya menerima bakat jiwa terbaik dari ayahnya. Sayangnya, entah mengapa, meskipun bakat jiwanya memang luar biasa dibandingkan dengan yang lain, bakatnya masih jauh di bawah bakat jiwa Dion. Meski begitu, pemahamannya terhadap jalan itu masih bagus, setelah menempuh perjalanan jauh ke tingkat komet hingga titik ini. Ini lebih dari cukup baginya untuk mengatakan bahwa ayahnya pastinya tidak dalam kondisi baik saat ini. Meskipun Dion mungkin menggunakan indera keabadiannya untuk bersembunyi dari orang lain, ia jarang melakukannya terhadap putrinya. Namun kali ini, kepercayaannya pada kerabatnya sendiri telah membuatnya menangis. Dion tersenyum ringan menanggapi kekhawatiran putrinya yang berlebihan. Sejujurnya, mungkin itu tidak terlalu berlebihan. Mungkin orang lain akan mati jika berada dalam situasi seperti ini. Ketika pertempuran dimulai, dia hanya menggunakan ki jiwanya, jadi dampak dari luka-lukanya sangat kecil. Namun, untuk membangkitkan dunia batinnya, dia membutuhkan kekuatan dari jiwa dan ki-nya. Mengingat kondisi meridiannya yang hancur, menggunakan ki-nya secara paksa seperti itu sama saja dengan mencari kematian. Dion mendesah. Mungkin meninggalkan klonku untuk memahami sihir bersama Liliana bukanlah ide yang bagus.
Saat ini, Dion tidak dapat membentuk klon yang cukup kuat untuk menggunakan indera abadinya. Sederhananya, pemahaman klonnya bahkan tidak 1/10 dari pemahamannya sendiri, mereka tidak berada di liga yang sama. Jika Dion secara pribadi mempelajari sihir dengan tubuh utamanya, dia pasti sudah lama mempelajari sihir ketiga ini. Sayangnya, mengingat keadaannya saat ini, agak sulit baginya untuk kembali ke Mortal Alliance sekarang. Ada terlalu banyak hal yang harus dia lakukan di sini. Ki suci tingkat surgawi mengalir deras ke dalam tubuh Dion. Ki itu memberinya sedikit kelegaan, tetapi sama sekali tidak mampu memperbaiki akar permasalahannya. Tubuh Dion telah menjadi terlalu kuat dan ki abadi yang menyebabkan luka-lukanya sejak awal jauh melampaui apa yang dapat diatasi oleh ki tingkat surgawi biasa. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.